Oke, selamat sore ya anak kelas 11 IPA 2 ya. Kali ini kita akan belajar tentang reaksi netralisasi ya. Senin 21 Februari 2020. Ini untuk semua absen ya, karena pembelajarannya daring ya. Nah, baik. Judul atau topik yang dibahas saat ini adalah reaksi netralisasi ya. Nah, kalau bicara tentang netralisasi, itu reaksi netralisasi asam basa maksudnya ya. Yaitu reaksi asam basa ya. Karena apa? Ini masuk ke dalam bab di semester 2 ya, kimia larutan ya. Nah, reaksi netralisasi ini adalah reaksi yang mendasari perhitungan titrasi asam basa. Jadi kita perlu ya, ini termasuk materi yang esensial. Nah, sebelumnya maka kita perlu tahu flashback ya. Apa sih asam, senyawa asam apa saja, basa apa saja. Nah, di sini asam ini termasuk asam kuat. Flashback ya, asam kuat ada 7 dan ini yang kita ingat ya. Mulai dari Cl, Br, Hi ya, termasuk asam-asam poli yang mengandung poliatom anionnya ya. Asam sulfat, asam nitrat, apalagi udah 5 ya, asam klorat ya, asam perklorat ya, ClO4. Asam nitrat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini asam kuat. Kemudian ada juga apa? Asam lemah. Ya, kita harus kenal dulu dong ya. Senyawa asamnya apa saja ya. Asam lemah ini tidak perlu diingat, pokoknya di luar ini ya. Di luar ini ya, oke. Nah, sekarang basa. Nah, basa itu juga kita masukkan ke kategori ada basa kuat ya. Basa kuat itu yang kamu sudah ingat karena jumlahnya sedikit. Kita ambil yang simple yaitu pada golongan 1A ya. Golongan 1A. Jadi sebenarnya senyawa basa ini adalah senyawa yang dibentuk dari kation tapi rata-rata ke logam kalau untuk basa kuat ya. Logam golongan 1A itu ada Na+ yang terkenal ya, H+, Li+ ya. Ini reaksikan aja dengan OH-. Jadi OH- menurut teori asam basa Arrhenius ya, sehingga dia membentuk apa? NaOH, OH, LiOH ya. Oke, basa kuat. Nah, sekarang ada yang di golongan 2A untuk basa ya. Golongan 2A kecuali Mg ya. Ini kecuali Be ya, berilium kita ambil di Mg 2+, Mg Ca2+, strontium ya, terus 2+ ya, terus Ba2+. Nah, kamu reaksikan sama dengan OH- ya. OH-. Nah, karena ini beda ya muatannya, ini 2-, ini min 2+, 21, maka ketika ini kita reaksikan maka muatannya ini tukeran ya, sehingga hasilnya adalah Ba buka kurung 2. Pakai buka kurung untuk tutup kurung ya, ini Ba2. Jadi ini juga Mg OH 2 kali. Ca dalam kurung OH 2 kali. Sr dalam kurung OH 2 kali. Ini adalah senyawa-senyawa basa kuat. Nah, selain basa kuat ini berarti juga ada apa? Basa lemah ya. Basa lemah ya yang di luar kuat. Nah, oke, kita sudah tahu bahwa ini adalah senyawa-senyawa yang sudah kita kenal, sudah kita pahami, senyawa asam kuat dan basa kuat. Dan basa lemah serta asam lemah di luar kategori yang kuat tadi. Nah, terus selain senyawa asam beneran, basa beneran, ternyata ada senyawa lain lagi punya istilah ya. Istilahnya itu adalah oksida asam. Ya, kenal ya namanya
kenali oksida asam ya. Kalau ada kata oksida, berarti mestinya di sini ada ion negatif atau kita sebut anion O2-. Nah, jadi oksida asam ini ya dibentuk dari ion oksida, ini namanya ion oksida ya, anion oksida. Ini bereaksi dengan unsur-unsur atom-atom dari unsur yang ada di golongan 4A. Ya, 5A, 6A ya, lalu 7A ya, 8A tidak ya, karena 8A itu inert metal ya, tidak bereaksi dengan mudah dengan unsur apapun ya. Golongan 4A kita ambil yang gampang saja ya. Misalnya karbon nih, karbon ya. Maka di sini oksida asamnya itu CO2. Nah, kebanyakan oksida asam ini bereaksi dengan ini golongan yang kita ambil ini non logam ya. Non logam ketika bereaksi dengan ion oksida ini akan menghasilkan gas. Jadi wujudnya tuh gas ya. Dengan golongan 5A Bu, misalnya N. Di sini ada senyawa NOx. Jadi NOx itu macam-macam ya. Bisa NO, bisa N2O, bisa NO2, bla 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 ya. Bahkan bisa N2O5 ya. Ini senyawa oksida asam yang rata-rata berbentuk apa? Gas, wujudnya gas. Lalu golongan 6A ya, golongan 6A kan sama tuh, satu keluarga sama oksigen ya. Jadi kita ambil misalnya senyawa sulfur ya. Sulfur, nitrogen, karbon itu semuanya non logam ya. Begitu dengan S dengan O maka kita mengenal ada SO2, ada SO3 ya, seperti itu. Dan ini juga apa? Gas juga ya. Lalu golongan 7A ini rame nih. Golongan 7A itu kan ada fluor ya, tapi fluor ini termasuk sangat reaktif ya. Jadi keberadaannya itu sering tidak tidak stabil gitu. Jadi sering dianggap untuk bereaksi dengan atom apapun itu pada kondisi khusus ya. Jadi untuk suhu kamar seperti ini tidak ada. Maka kita bahas di Cl, Br, dan I ya, umumnya di Cl ya. Ketika bereaksi dengan Cl, Br, dan I ini bisa membentuk Cl2O ya, Cl2O7 dan seterusnya ya. Br juga sama, umumnya sih di Br2O dan I2O dan seterusnya. Dan ini juga wujudnya gas. Sampai sini bagaimana? Jelas ya? Gas ya. Non logam, oksigen atau oksigen bermuatan negatif atau anion oksida membentuk sebuah oksida asam. Nah, kenapa dibilang asam? Karena ini ketika gas-gas ini ya bereaksi dengan H2O, ini ketika ini ya ditambahkan H2O bereaksi dalam air, kita reaksikan air, maka dia menghasilkan asam. Asam menurut Arrhenius berarti di dalam larutan ya, dia merilis ion hidrogen atau hidronium ya. Hidrogen atau H3O+ kalau kamu membuat persamaannya menurut Bronsted-Lowry. Nah, gimana Bu caranya ya? Caranya sampai kok dapat asam nih, kita kasih contoh ya. Jadi misalnya nih ya, contoh. Oksida asam ya ditambah air, dia akan menjadi asam. Oksida asamnya misalnya gas CO2. Makanya gas CO2 ini kan disebut gas asam arang ya. Disebut apa? Gas asam arang. Saatnya jam ke-8 dimulai. It's time to begin the 8th lesson. Nah, itu masuk ke rekaman tuh. Nampak nian di sekolah rekamannya ya. Ya iyalah ya. Nah, sebelum ke sini maka kamu perlu tabel anion. Jadi anion itu adalah ion negatif. Ya, kita buat tabel. Ini kan sebenarnya sudah ada ya di kelas 10 ya. Jadi tabel anion ion negatif ini ada yang monoatom, ada yang poliatom. Nah, ini harus kamu kenal, memang harus kamu kenal. Misalnya contoh Bu, Cl-, F-, Br-, I-, O2-,
S2 min, apalagi ya, ada N3 min dan seterusnya ya. Yang poliatom berarti lebih dari 2 ya, itu contohnya kayak CO3 2 min karbonat, SO4 2 min, SO3 2 min, PO4 3 min, PO3 3 min ya. Apalagi NO3 min, NO2 min dan seterusnya. Jadi kamu harus ingat min-minnya ini, pangkat berapa? Ini harus ingat. Jangan sampai PO4 min ya. Padahal PO4 atau fosfat itu 3 min bersama dengan namanya ya. Karbonat, sulfat, sulfit, fosfat, fosfit. Jadi kalau at itu jumlah O-nya lebih banyak, it itu jumlah O-nya lebih dikit ya. Nitrat, nitrit ya. Nah, kalau yang ini Bu, kalau yang satu akhirnya ida, klorida, fluorida, bromida, iodida ya, oksida, sulfida, nitrida dan seterusnya. Jadi tabel ini ya harus flashback, harus remind gitu, harus ingat. Oh, nggak banyak kok ya. Nah, kalau kita sudah tahu tabel ini, maka kita akan tahu jika oksida asam kita reaksikan dengan air, kira-kira asam apa yang akan dibentuk ya, gitu ya. Terus mikir-mikir, oh ya, tabel yang ada CO-CO-nya apa ya? CO-CO-nya. Oh, itu karbonat. Ya sudah. Ketika bereaksi dengan air kan menjadi asam tuh. Asam itu ciri khasnya kan ada H plusnya. Udah aja gabungin H plus, ibaratnya kan gini, H plus ditambah CO3 2 min. Ya, maka di sini akan menghasilkan H2CO3 alias apa? Asam lemah, yaitu asam karbonat. Gampang kan? Ya. Kemudian kita setarakan reaksinya ya. Jadi di sini Ibu membuat tambahan topik reaksi netralisasi, reaksi asam basa dalam wujud persamaan reaksi yang setara. Bagaimana kamu membuat reaksi netralisasi asam basa tapi persamaan reaksinya setara ya. Terus bikin setara Bu. Pas ini ya, ke sini ya. 1 1 1. C1 kiri, C1 kanan, O-nya 3, O-nya 3, H-nya kanan kiri 2. Sudah? Ya, ingat. Ini kan kita sebut koefisien reaksi. Koefisien reaksi bukan sekedar angka. Koefisien reaksi itu hubungannya dengan jumlah mol, ya. Nah, jumlah mol ini hubungannya dengan jumlah zat ya. Mol adalah satuan zat di dalam spesies kimia ya. Nah, sehingga ini akan masuk ke dalam konsep mol yang kamu butuhkan untuk hitungan. Seperti itu, sampai di sini jelas ya. Satu lagi ya, contohnya 2. Misalnya NO2 ya, ditambah air. Nanti jadi apa ya? Ada N-nya, ada H-nya, apa ya? Oh, HNO3 ya. HNO3 ya. Udah. Jadi artinya di sini oksida asam ditambah air jadi asam. Ya, oksida asam ditambah air udah jadi asam aja ya. Koefisiennya isi. Ya. Sekarang kita menuju ke oksida basa. Kita mengenal oksida basa ya. Oh, ya, oke. Sekarang definisi basa. Basa itu komponennya ya harus ada kation. Umumnya ya kation logam. Ya, kalau logam kation dong ya. Nah, ini O2 min ditambah kation logam. Misalnya kamu ambil yang mudah aja dulu di golongan 1A, 2A sampai 3A, tapi logam. Logamnya sehingga di sini ada Li plus, Na plus, K plus, Mg2 plus, Al3 plus ya. Terus jadi apa? Nah, itu tukeran aja. Tukeran aja ya jadi Li2O. Jangan LiO2, Li2O ya. Kemudian Na2. K20. Udah.
Ini sama jadi MgO ya. Ini beda tukeran. Al pun ambil 2, L2O3 ya. Ini apa namanya? Oksida basa. Nah, oksida basa ini kalau kita larutkan di dalam air, dia jadi basa beneran. Sementara kamu sudah paham, basa itu basa yang ada LI-nya apa? Ingat, konsep basa di sini, ya, basa ini adalah basa menurut Arrhenius. Arrhenius mengatakan bahwa jika ada ion hidroksida, ini namanya hidroksida ya, di dalam air itu namanya basah ya. Sehingga kalau ini ditambah ini kayak gini pasti bisa jawabnya ya. Jadi udah LiOH ya kan satu Li plus artinya kan ini Li plus ya dengan H2O. Sementara O akan membentuk OH, OH itu OH min jadi LiOH. Jadi Li plus OH min LiOH ya. Kemudian NaOH. Ini apa? Nah, ini Mg, ingat Mg2+. Jadi Mg2+ dengan ini surat-suratannya. Misalnya Mg2+ dengan OH-. Ya, ini nih. Maka ini tukar-tukaran gitu kan. Maka menghasilkan MgOH tutup kurung 2 kali ya. Ini Al juga ya. Al itu 3 ya. Al3+ tambah OH- menghasilkan Al buka kurung OH 3 kali ya. Ya, jadi sekarang makin luas ya. Kamu sudah mengenal asam, basa, kuat, lemah. Tambahin lagi oksida asam, oksida basa. Jadi bedanya adalah seperti tadi ya, barusan Ibu sampaikan. Beda antara basa dan oksida basa apa? Ternyata oksida basa itu menghasilkan basa saat oksida basa itu bereaksi dengan air. Oksida asam menghasilkan asam saat dia bereaksi dengan air ya, seperti ini. Ya. Tapi tentu karena memahami lebih cepat, maka kita perlu flashback ya. Flashbacknya yaitu tadi mengingat nama unsur, jangan sampai sulfur itu lupa. Sulfur apa ya? Sulfur ditulis N ditulis S ya. Bisa juga fosfor di sini ya. Fosfor termasuk unsur-unsur non-logam yang bisa membentuk sebuah oksida asam. Jadi intinya oksida asam itu non-logam dengan O2-, sementara oksida basa itu logam dengan O2- ya. Sudah sampai di sini ya. Nah, setelah kamu tahu oksida basa, oksida asam, nah sekarang kita gabungkan ya, Ternyata ketika oksida asam ditambah oksida basa bereaksi, dia itu sama menghasilkan apa? Garam ya. Menghasilkan garam ya. Jadi sebenarnya oksida asam dan oksida basa menghasilkan garam, sama juga seperti asamnya dengan basanya itu juga menghasilkan garam, cuma bedanya ini ditambah H2O atau dirilis apa? Air ya, air. Nah, sekarang kita kasih contoh ya, oksida asam. Tadi kamu sudah kenal misalnya CO2 ditambah itu Bu Na2O ya. Garamnya apa ya? Terus mikir-mikir. Nah, sekarang kita flashback dulu ya. Pengertian garam ya. Garam itu bisa dibentuk dari, kan kamu tahu garam nyebut asam ditambah basa itu garam ya. Terus oksida asam ditambah oksida basa juga garam ya. Lalu kamu juga bisa memperluas dengan kation kan nggak harus logam atau non-logam. Pokoknya kalau kation ditambah anion itu definisinya sudah bisa dikatakan itu garam ya. Kation ditambah anion adalah garam ya. Atau kation dari dalam hal ini adalah kation logam. Kamu bilang logam. Anion adalah non-logam ya, non-logamnya ya. Logam ditambah non-logam dalam hal ini karena dia elektrolit larut dalam air, maka kita juga bisa sebut sebagai pengertian garamnya. Sehingga dengan demikian kalau CO2 dengan Na2O menghasilkan garam apa kamu suruh isi ya, maka kamu perlu bantuan pengionan ya. Ingat, gas itu tidak bisa diionkan karena CO2 itu kan bentuknya gas ya. Jadi CO2 biarkan CO2, sementara Na
2O kamu ionkan. Ini O2 min, ini Na plus. Terus mikir, ada Na plus, ada O2 min, ada CO2. Sementara garam adalah kation dan anion. Anion ini ya bisa yang poliatom tadi, poliatom bisa yang monoatom. Ya, ada. Nah, ada O, ada Na, ada CO2. Saya mengenal CO3 2 min. Wah, ini ada Na. Na mewakili ya kationnya Na plus. Nah, kalau gitu garamnya berarti Na2CO3. Paham? Ya. Baru kamu isi apa? Koefisien reaksi 1, 1. Pastikan bahwa sudah setara. Ya, dipastikan bahwa sudah setara ya. Nah, sekarang asam ya, maksudnya asam yang beneran ya. Misalnya kamu ambil di asam karbonat H2CO3. Basanya NaOH misalnya. Menghasilkan garam apa? Misalnya suruh isi ya, misalnya ini suruh isi. Ada tugas isi. Nah, dengan demikian kamu bisa ini ke sini ya. Menguraikan, misalnya belum lancar gini, belum lancar jadi apa gitu ya. Kita uraikan ionnya plus minusnya di sini ya. H2CO3 ditambah NaOH. Belum lancar, kita uraikan. Ini kamu ionkan. Na plus kan golongan 1A ya. OH tadi di tabel sudah ada. OH itu OH min. Ini hidroksida. Ya. Terus ini H itu kan asam, ya H plus lah. CO3 ada di tabel tadi ya. Ini poliatom CO3 2 min. Setelah itu kamu tukeran H plus sama OH min. Plus min, jangan plus sama plus, nggak boleh. Macam cowok dengan cowok, cewek dengan nggak boleh ya, kan harus begitu ya, harus plus dengan min. Ada ikatan kimia, ikatan ion namanya ya, min dengan plus. Nah, begitu kamu gabungkan, kalau muatannya sama, makanya akan menghasilkan H2O kan, air ditambah ini 2, ini 1 ya, sehingga dihasilkan tukeran ya, Na2CO3 ya. Oh alah, ini ternyata garamnya, baru tahu saya ya. Ini air ya. Akibatnya kita bisa membuat sebuah rumus. Ternyata asam ditambah basa menghasilkan apa? Air ditambah garam atau garam ditambah air ya. Nah, lalu pastikan bahwa koefisien reaksi itu harus diisi. Isinya berani aja, nggak ada rumusnya. Kamu harus berani mencoba, trial and error. Kalau salah nggak masalah, diganti lagi. Jangan takut salah saat belajar. Pokoknya jangan takut salah. Coba aja, terobos saja. Coba. Makin banyak kamu mencoba, makin banyak salah, justru bagus. Kenapa? Karena kamu jadi tahu, oh yang kayak gini nggak boleh. Jadi saya nggak akan mengulanginya lagi, gitu ya. Nah, lalu kita isi. Gimana nih? Kan ini 2. Ini kan 2 tuh, ya. Ini kan 1, wah ini isi kan ini 2 nih, ini isi 2 ya. C-nya 1, ini 1. H terakhir isi H. 2 ditambah 2H kan berarti 4. Ini hanya 1. Saya isi 2 deh. Nah, ini 2 ya. Oh, sekarang yang udah keisi kamu hitung dulu. Oh, ini kan 3 ditambah 1, 3 ditambah 2 ya. 2 berarti kan 5 ya. Nah, di sini 3, oh ditambah 2, oh berarti 5 juga. Nah, ini sudah setara. Ya, ingat, harus setara. Kalau nggak setara, pada perhitungan konsep mol kita akan salah. Karena koefisien reaksi itu adalah jumlah mol. Jadi ini sebenarnya kalau bacanya gini, 1 mol H2CO3 ditambah 2 mol NaOH akan menghasilkan 2 mol air dan 1 mol Na2CO3. Jadi ini nanti bisa kita juga hubungkan dengan perhitungan-hitungan pada titrasi yang sudah kamu tonton kemarin. Ya. Jadi kita dapatnya rumus asam ditambah basa menghasilkan air dan garam. Balik lagi ke sini. Demikian juga oksida asam ditambah oksida basa ya, ini juga akan menghasilkan garam. Seperti ini, CO2 ditambah Na2O menghasilkan apa? Na2CO3 ya. Baik ya.
Seperti itu contoh. Nah, ini lanjutnya kamu bisa latihan ya. Ini misalnya, oke, Ibu kasih latihan ya. Latihan 1 ya, kita membuat asam apa ya Bu ya? Asam fosfat misalnya ya, asam fosfat. Kita reaksikan dengan basa. Misalnya kita mau apa ya? Basanya yang Mg ya. MgOH 2 kali. Nah, ayo jadi apa? Ya, caranya kayak tadi ya, ionkan. Ini ionkan. Tukarkan ion-ionnya ya, ionkan ya. Ionkan ya. 2, kita sekarang ke yang oksida asam dan oksida basa ya. Kita ambil dioksida asam. Oksida asam itu berupa gas, tidak bisa diionkan ya. Contohnya Bu, misalnya NO2 ya, NO2 ya. Ini bentuknya gas, jadi jangan diionkan. Jangan diionkan N berapa min, O berapa min, apa N berapa plus ya. Ini jangan diionkan. Nah, ini kita reaksikan dengan oksida basa. Oksida basanya misalnya adalah CaO. Waduh, jadi apa ini ya? Kayak nggak pernah nengok ya. Kalau ini bisa ionkan. Ya, terus kamu akan tahu bahwa ada Ca, ada ion Ca, ada ion O2-, ada NO2. NO2 ini nanti akan menghasilkan anionnya. Kalau nanti membentuk, ini kan pasti membentuk garam ya. Jadi garam apa ya? Jadi ingat, garam di sini kan pasti mengandung ion logam. Ion logamnya dari Ca ya. Ion logam dari Ca ya. Kemudian yang satu adalah anion. Ini kalau ion logam itu kation, sebutan spesifiknya ion positif kation. Nah, sementara yang satu anion poliatom. Terus kamu ingat di tabel ini ada. Ini untuk merimen ya. Mana? Yang ada N ada O-nya. Oh, bisa nitrat, bisa nitrit. Nah, coba saja. Terus nanti kita ini menghasilkan apa ya? Bisa nitrat, bisa nitrit. Tapi gabungan sama Ca2+. Nah, seperti itu ya. Ini juga ya. Ntar bakal tuker-tukeran antara ion positif, ion negatif, yang plus apa, yang min apa, itu juga ya nanti tuker-tukeran plus apa, min apa. Nanti kelihatannya sih akan bakal garam plus H2O pasti ya. H2O-nya kan pasti dari sini ya. Nah, yang ada Mg gabungnya sama fosfat. Mg itu 2+, fosfat itu berapa? Berapa min ya? Ada di tabel yang tadi. Oke ya, silahkan ini latihan mandiri ya. Nanti sama seperti kemarin ya, kamu mengulang dengan cara memutar videonya, menyatakan sudah bisa apa belum ya. Dan ini nanti kamu jawab ya di komen itu ya. Sudah paham belum? Kalau paham, ini jawabannya apa? Senyawa garamnya yang nomor 1 apa? Senyawa basa, yang nomor 2 ini garamnya apa ya, kationnya apa, anionnya apa, digabungkan membentuk garam apa ya. Jadi kesimpulan sekarang ya, bahwa asam ditambah basa menghasilkan garam ditambah air ya. Kemudian oksida asam ditambah oksida basa menghasilkan garam. Ini adalah reaksi netralisasi. Reaksi netralisasi adalah konsep perhitungan, salah satu reaksi yang mendasari konsep perhitungan titrasi, yaitu penentuan kadar asam dan basa di dalam kimia larutan sebagai materi yang esensial ya. Oke ya, mungkin sampai di sini dulu ya. Semoga kamu jelas ya. Jangan lupa nanti diulang-ulang kembali ya. Baik. Ibu mau stop recording dulu ya. Stop recording.